sebagai pawangnya hacker? Istilah teman-teman saja itu. Bjorka ini apa? Jadi gini, kalau kita kembali kepada definisi hacker sejati, jadi hacker sejati itu biasanya mereka nggak ingin dikenal. Oke, Karena jadi pertanyaan saya, Bjorka ini apa? saya bisa katakan dia memanfaatkan apa yang dia miliki. Misalnya data yang tercecer. Oke. Data yang dia. Anda nggak menjawab pertanyaan saya, Pak Made. Bjorka ini hacker atau bukan kalau begitu? Kalau saya bilang bukan. Dia bukan hacker. Hacker yang sejati dia tidak akan memanfaatkan sebagai keuntungan dia baik famous ataupun finansial. Tapi kan kita juga tahu ada hacker hitam, hacker ya, itu abu-abu, akhirnya hacker sekarang putih. Bergeser hacker itu dia jadi yang hacker putih hitam, seperti hacker Anda yang putih, lakukan dulu, abu-abu ya di tengah-tengah hacker hitam. Kenapa Anda tidak langsung mengatakan bahwa Bjorka ini adalah seorang hacker hitam? Gini, kita bisa bilang hitam atau putih itu kan setelah ada investigasi dan pembuktian. Jadi selama tidak ada pembuktian sulit kita menyatakan apakah dia hitam. Berarti dari apa? Damage, niatnya, mens reanya, dan damage yang dilakukan. Apakah untuk kebaikan atau kejahatan. Tapi kalau saya tanya ini hacker atau bukan, karena kalau saya lihat hacker itu kan punya skill yang sangat besar. Betul. Dia memiliki kemampuan untuk meretas, masuk ke dalam sistem, dia lakukan banyak hal yang kemudian bisa sampai satu sistem itu mati atau shutdown. Nah, apakah menurut Anda seorang Bjorka adalah seorang hacker yang memiliki keahlian itu? Apa latar belakangnya? Bisa dapat surat BIN, bisa mempublikasikan puluhan juta identitas pribadi, bahkan 1,3 miliar data pribadi melalui SIM. Menurut Anda dia bukan hacker? Begini, jadi kalau kita lihat di dalam hasilnya bagaimana seorang hacker bekerja dalam celah security itu ada beberapa hal yang dilakukan orang. Yang satu biasanya ada kelompok yang menemukan celah atau vulnerability. Kemudian ada kelompok yang membuat alat bantu untuk menerobos celah tersebut. Istilahnya membuat exploit. Kemudian ada kelompok yang menerapkan alat bantu itu, kadang-kadang bukan yang buat, untuk memanfaatkan celah tersebut. Nah, ada lagi nih kelompok yang sudah ada pihak ini mendapatkan celah. Tapi mereka satu geng nggak? Atau satu klaster? Bisa. Bisa nggak saling kenal itu. Itu bisa juga satu orang satu layer gini, tapi kalau saat ini jarang sekali lah. Biasanya jadi ada yang pengumpul, penadah, dan lain sebagainya. Seperti itulah gitu. Jadi tinggal kita lihat sebetulnya apa yang dia tunjukkan. Jadi misalnya ada orang memang yang suka sekali menemukan vulnerability. Itu track record dia tuh banyak tuh, dia vulnerability yang dia temukan. Ada orang yang sukanya bikin exploit, track recordnya dia exploit ada. Nah sekarang kita tinggal lihat track record dia itu apa. Nah kalau dia memang banyak istilahnya memberitahu data, ya mungkin dia adalah orang yang mendapatkan data secara banyak. Oke.